Renungan Hari Sabtu 4 Februari 2023, Pekan keempat Tahun A. Tergerak hati oleh belas kasihan melihat orang yang tidak mendapat pelayanan. Bacaan pertama diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 13 ayat 15 sampai 17, ayat 20 sampai 21. Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai 34. Saudara-saudariku terkasih, di beberapa keuskupan seperti Kalimantan, Irian Jaya Papua, Sumatera, salah satu keluhan umat yang sering terlontar adalah minimnya pelayanan karena tidak berimbang antara jumlah umat dengan petugas pastoral, yakni imamnya, serta medan pastoral yang jauh dan sulit. Situasi ini menuntut keprihatinan dan belas kasihan. Umat hanya dilayani oleh awam yang juga tidak terdampingi dengan baik, asal hadir untuk menjadi gembala pemimpin mereka. Maka ketika seorang imam hadir di antara mereka, mereka sangat gembira dan antusias menerima kedatangan gembala tersebut. Saudara-saudariku terkasih, situasi di atas tidak berbeda dengan situasi pada zaman Yesus. Kehadiran dan pelayanan Yesus sangat menarik minat banyak orang yang sudah lama merindukan figur pengajar yang berwibawa, menyejukkan dan memberi harapan baru. Ia diharapkan tinggal lama bersama mereka. Namun tak dapat dipungkiri bahwa Yesus juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan makan. Ia juga mau mengarahkan perhatian kepada tempat lain yang juga membutuhkan pelayanan yang sama. Ia mulai melihat ada kejenuhan, kekurangan semangat dan tenaga dari para muridnya. Maka Yesus mengajak mereka untuk mencari tempat yang layak, sunyi, jauh dari keramaian, untuk beristirahat, berdoa, dan evaluasi. Mari kita pergi ke tempat yang sunyi supaya sendirian dan beristirahat seketika. Ia mau menimba kekuatan dari Allah untuk dirinya melalui komunikasi dengan Allah, melalui doa. Sedangkan para murid bisa menggunakan situasi itu untuk makan dan beristirahat. Rencana yang begitu baik tidak dapat terlaksana karena tuntutan pastoral mendesak, membutuhkan gerakan belas kasihan dan aksi nyata, melayani mereka. Maka Yesus dan para murid dipaksa untuk tidak melarikan diri dari kenyataan itu. Ia selalu mengutamakan kepentingan dan kebutuhan orang lain daripada dirinya. Maka reaksi yang muncul dari hati Yesus adalah tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Saudara-saudariku terkasih, Markus menampilkan beberapa nilai pelayanan yang patut dihayati dan dihidupi, yakni gerakan belas kasihan Yesus. Belas kasihan menuntut pelayanan dan pengorbanan diri yang tinggi, karena disitulah orang akan membagikan dan mengalami nyatanya belas kasihan dari Allah sendiri, belas kasihan dari manusia. Pekah melihat, membaca situasi, dan memberi jawaban yang tepat, tidak boleh menunda-nunda. Dan yang ketiga, kerinduan untuk terus-menerus mencari dan bertemu dengan Yesus. Orang yang rindu bertemu dengan Yesus akan memacu dia untuk mewujudkan impiannya,
Orang banyak itu rindu bertemu dengan Yesus, bukan karena disuruh atau diperintah oleh siapapun, tetapi mereka berinisiatif sendiri untuk bertemu dengan Yesus. Jawaban Yesus adalah memberikan kepenuhan hati mereka, membuka hatinya menerima mereka, melayani mereka, dan memberikan pengajaran iman moral kepada mereka. Kerinduan mereka terobati karena bertemu lagi dengan Yesus yang murah hati dan belas kasih. Saudara-saudariku terkasih, saat ini gereja, masyarakat, dan komunitas-komunitas Kristiani, dan bahkan keluarga-keluarga membutuhkan 3 nilai yang ditekankan oleh Santo Markus. Kita semua dituntut, diberi kewajiban, memiliki gerakan belas kasihan Yesus, tergerak hati memberi bantuan. Kita juga dituntut peka melihat, membaca situasi, dan memberi jawaban yang tepat, dan tak boleh menunda-nunda untuk melayani, untuk berbagi kasih, dan selalu rindu untuk mencari dan bertemu dengan Yesus. Dia adalah kepenuhan kerinduan hati kita. Dia adalah pemberi harapan, kesejukan bagi semua manusia yang membutuhkannya. Semoga